Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta tosan aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keris sebagai pusaka koleksi dan investasi. Perlu kita ketahui, bahwa keris mengalami perubahan fungsi dan bentuk seiring perkembangan zaman. Keris yang awalnya benda peninggalan budaya dari berbagai era kerajaan ini, yang dahulu berfungsi sebagai senjata tajam atau tikam untuk pertarungan jarak dekat, sampai berubah fungsi seperti sekarang yang mengenal estetika dan esoteri. Tentu perjalanan panjang berabad-abad dan perubahan zamanlah membuat cara pandang setiap generasinya tentunya berbeda sesuai dengan zamannya. Keris di zaman ini pun menjadi ajang koleksi dan investasi, walau tidak semua keris masuk jenis koleksi juga investasi. Karena hal inilah orang berpikir ke arah materi terkait keris itu sendiri. Sehingga jual beli keris suatu hal yang lazim terjadi, walau menggunakan istilah tata krama pemaharan atau mahar atau juga mas kawin. Memang keris dari zaman ke zaman terkait nominal atau harganya tetap berlaku, ono rego ono rupo, sebab menunjukkan mutu kualitas sebilah keris, di mana setiap keris tentu berbeda, yang dilihat dari tingkat pengeluaran budget atau anggaran dananya, itu dinilai mulai dari bahan baku material logamnya, belum lagi ketenagaan pembuatannya, tingkat kesulitan dan kerumitannya, dan terakhir sandangannya. Semua ini tentu suatu hal yang masuk akal atau logika. Semakin mahal harganya tentu semakin bagus mutu kualitasnya. Dan keris itu sendiri dikerjakan oleh tenaga ahli yaitu empu pembuat pusaka. Keris juga menunjukkan suatu kelas atau golongan seseorang di tatanan kehidupan masyarakat. Itu sebabnya setiap bentuk keris itu selalu berbeda. Sampai saat ini pun, tidak semua orang mampu atau sembarangan memesan keris kepada seorang empu. Sebab butuh merogoh gocek dalam-dalam, atau membuka dompet lebar-lebar, di zaman modern melihat isi nominal digit angka di rekening bank. Perlu diketahui bahwa keris juga memiliki fungsi dalam tatanan kehidupan, terutama bagi seorang pria. Dahulu seorang pria belum dianggap sempurna jika belum memiliki sebilah keris, hal ini sebenarnya tetap berlaku di tatanan kehidupan seorang keturunan Jawa. Walau ada juga keris yang dimilikinya, didapat dari warisan leluhur atau peninggalan orang tuanya. Menyimpan dan memiliki keris itu suatu hal yang wajib, walau pada kenyataannya banyak disinengkerkan atau disembunyikan dari orang lain. Keris yang merupakan benda budaya, bisa menggambarkan perjalanan sejarah di bumi Nusantara ini. Sebab keris juga tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang terjadi. Warisan budaya bangsa Indonesia ini, sudah diakui dunia sejak 2005, oleh UNESCO, dibuktikan bahwa keris juga bisa ditemukan di sejumlah negara di penjuru dunia. Sehingga keris menjadi warisan dunia yang diakui keberadaannya. Tentu ini menjadi kebanggaan kita bahwa warisan budaya leluhur kita diakui dunia, walau pada kenyataannya kita masih malu mengakuinya. Keris saat ini dianggap sebagai mahakarya seni agung yang sangat bernilai tinggi. Hal itu pula yang menyebabkan keris yang merupakan budaya bangsa itu, mulai bisa dimiliki oleh semua orang tanpa harus memandang kelas. Pemilik keris, tidak lagi harus berstatus bangsawan untuk bisa memiliki sebilah keris, bahkan seseorang bisa memiliki keris yang dimiliki seorang raja. Inilah sekarang keris menjadi benda yang memiliki nilai investasi. Memang keris harganya tidak ada plafon atau patokan harganya. Sehingga bagi seseorang yang mengetahui perkerisan, bisa membeli dengan harga murah, dan dijual dengan harga tinggi. Bahkan bagi yang memiliki uang, bisa mengoleksi. Di tangan kolektor itu, keris bisa dijual dengan harga sangat mahal. Semua ini, sekarang bukan hal yang mustahil. Asalkan punya uang sehingga kuat membeli, orang bisa memiliki keris yang memiliki nilai sosial yang tinggi, meski yang bersangkutan tidak memahami nilai yang terkandung pada keris itu sendiri. Oh ya bosku, yang menyukai tayangan ini, monggo diklik gambar jempolnya atau di like, yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya, bisa juga klik gambar lonceng agar mendapat info tayangan terbaru Omah Keris Salatiga. Orang nguri-uri budaya tosan aji, tentu ada alasan tersendiri. Sebab memiliki keris atau mengoleksi, merupakan bentuk investasi yang menjanjikan. Makanya memiliki keris atau mengoleksi keris termasuk hobi yang mahal. Orang bisa membeli mobil yang mahal sekalipun, tetapi belum tentu memiliki keris tertentu. Bahkan membeli mobil harga bisa turun, tetapi membeli keris harga semakin naik. Inilah syahdunya perkerisan. Keris dibuat handmade apalagi buatan seorang empu pusaka, jika itu otentik keasliannya, bisa dipastikan tidak ada yang memiliki sebab limited edition, bahkan hanya ada satu-satunya di dunia. Jika ada bisa serupa tapi tak sama, inilah nilai seni tinggi sebilah keris. Untuk mendapatkan keris memang beragam cara,
Ada yang hunting mencari di area lokasi kuno bersejarah, hunter memburu lokasian di desa-desa, bahkan ada juga mencari di media sosial seperti Facebook, Instagram, juga online shop. Maraknya jual beli keris tentu membuat dunia perkerisan menjadi ramai. Memburu keberuntungan dalam hal hobi Tosan Aji, tentu diimbangi dengan kaweruh yang mumpuni untuk mendapat keris yang benar-benar. Jika sekedar spekulasi tanpa kaweruh, kalau keblondrok, itu sudah hal lazim yang sering terjadi. Orang yang beruntung terkadang membeli atau memahari dengan harga murah tetapi itu pusaka yang memiliki harga tinggi. Memang mengoleksi keris bentuk investasi dalam ranah hobi, sebab keris yang benar-benar pastinya harga fantastis. Untuk mengoleksi bagi orang kaya, dia punya Kirmaster atau ahli dalam perkerisan, sebab hal ini sangat penting agar terhindar dari keblondrok. Sudah rahasia umum, bahasa kecap nomor 1, bermodal bicara tangguh apa, bilang sepuh, dan sebagainya, tentu orang lebih tertarik sehingga mau membelinya. Bahasa marketing juga perlu dikeluarkan. Dari kesemuanya itu sebenarnya pengetahuan, kaweruh bab keris sangat diperlukan. Memang belajar perkerisan itu bukan hal mudah, jika bermodal buku itu tidak cukup, sebab pengalaman jam terbang yang bisa menilainya. Menilai sebilah keris dari foto jika salah pastinya keblondrok. Banyak teman-teman, contoh melihat keris dari tangguhnya, ada bagul bilang keris HB, pikirnya asli lalu, main sambar bayar, setelah ketemu yang ahli dicek, ternyata keris buatan baru atau kamardikan garap alus. Sebenarnya mensiati keris asli dan tidak butuh kejelian, melihat garap dan materialnya, bab tangguh itu belakangan sebab semua sebatas perkiraan. Apalagi keris diwarangi kimia yang menutup materialnya, garap alus, tentu ini mengecoh, jika membeli keris suruh mutih dulu tentu itu tidak lucu, walau material saat mutih tidak bisa dibohongi. Tetapi bagi yang ahli hal itu terkadang bisa disiasati karena pengalaman dalam perkerisan. Jadi dengan hal ini mengoleksi boleh, tetapi jika yang berkelas harap teliti dan jeli, sebab barang mahal pastinya nanti langsung jika perlu memiliki Kirmaster yang menilai. Jika sekedar keris murah, itu sekedar nguri-uri budaya. Investasi bakulan, beli murah jual untung sedikit lepas, sebab sandang pangan. Tetapi menjadi kolektor hal investasi tentu berbeda, sebab keris berkelas harga pun juga berkelas. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng nguri-uri budaya Tosan Aji yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal dunia Tosan Aji, sehingga memiliki kecintaan akan keris pusaka atau Tosan Aji warisan leluhur, yang kini telah diakui dunia. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai generasi pewaris terah leluhur kita, dengan itu kewajiban kita nguri-uri keberadaannya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.